Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Tumpang yang 102,3 MHz dan sahabat pelajar dimanapun berada. Hai, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan apapun. Kembali tentunya bersama kami tim pengajar ini dari MGMP PPKN SMP MTS se-Kabupaten Tanah Laut yang kebetulan pada pagi menjelang siang hari ini yang cuacanya lumayan sejuk karena kita ber-AC ya di dalam ini. Iya, betul. Iya. Kalau di luar mungkin panas ya? Iya, di luar agak panas. Di dalam dingin. Iya, di dalam. Dan ditemani oleh ada 4 orang dengan saya, kebetulan saya sebagai host di sini. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dias Triarini dari PTD SMP Negeri 5 Batu Ampar. Kemudian ada Bapak Saiful Bahri, SPD dari PTD SMP Negeri 1 Bajuit. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu ya, semoga tetap baik selalu kita semuanya. Amin. Segar banget kayaknya Bapak hari ini. Bajunya warnanya merah dan kuning. Iya, semangat tinggi hari ini Pak. Amin. Ya, berikutnya Bu. Kemudian ada Ibu Mei Asia, SPD dari PTD SMP Negeri 1 Tambang Ulang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian Ibu Sri Wahyuni SPD MMPD dari PTD SMP Negeri 2 Hari. Selamat pagi menjelang siang, Bu Diah ini. Iya, selamat pagi. Sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu yang di sini selama pembelajaran daring atau PDM? Kemudian kira-kira respon anak-anak seperti apa? Ya, terima kasih Bu Diah ya. Selama 1 semester lebih kita belajar di rumah. Tentunya kita kalau gurunya mungkin masih bisa turun ke sekolah ya, kita. Itu pun secara berjadwal, sementara siswa itu harus belajar di rumah. Nah tentunya hal ini sedikit banyaknya ada juga membawa hal yang positif dan tentunya tidak sedikit ada yang negatifnya. Ada kalau di tempat saya itu yang di SMPN 1 Bajuit, nah itu selama daring ini ada suka dukanya kan kita turun juga ke lapangan gitu ya. Anak-anak itu untuk mencari sinyal agak susah. Ada tempat-tempat tertentu sampai harus naik ke atas gunung ya, khususnya 2 tempat untuk kita ke sana. Itu ada di Dusun Riampingan. Kalau dari sekolah itu kurang lebih 8 km ya. Bahkan ada juga di Tebing Sirih itu lumayan tempatnya agak gunung. Nah jadi mereka itu kalau harus mengerjakan tugas itu Naik gunung. Orang kita juga berkunjung Luar biasa. luar biasa perjuangan itu ya. Nah, jadi itu saya rasa selama pengalaman selama daring ini, dan mereka juga sepertinya pengen sekolah, selalu menanyakan Pak kapan sekolah gitu ya. Misalnya ada kejenuhan juga. Semangat tinggi masih Pak ya. Alhamdulillah kalau semangatnya masih ya kita berharap juga semoga pandemi ini cepat berlalu gitu. Baik. Gitu Pak. Baik. Pindah Bu ke Ibu siapa namanya tadi Bu? Iya, silakan Bu cerita sedikit dan sebelum kita mulai ini. Terima kasih. Untuk kami dari PTD SMPN 1 Tambang Ulang di masa pandemi ini yang ke-61 tahun ya Pak ya ini, untuk sekolah kami di awal mungkin masih ada kendala. Salah satunya ada beberapa siswa yang masih ada nggak punya HP. Kemudian dalam pengerjaan tugas-tugas yang melalui daring ini pada awalnya kurang semangat. Jadi di dalam kegiatan ini akhirnya gurunya dipaksa untuk kita harus berpikir bagaimana memotivasi anak untuk bisa mengerjakan tugas. Nah, jadi dengan berbagai variasi yang kita laksanakan,
alhamdulillah dengan cara itu yang tadinya kurang bersemangat mengerjakan tugas, akhirnya lebih semangat lagi. Ya, sampai sekarang Bu. Ya, alhamdulillah, dan sampai sekarang hampir 100% Pak sudah punya HP. Suka duka tentu pasti ada Bu ya. Oke, ada Pak. Baik. Nggih. Ya, lanjut Bu. Ibu Sri. Bu Sri ya. Ya. Silakan. Terima kasih. Kalau ini di kota mungkin sinyalnya lancar aja Oh ya. iya, terkendala mungkin pendanaannya aja. Silakan bagaimana Bu? Terima kasih atas waktunya. Saya dari UPTB SMP Negeri 2 Pelahari. Selama masa pandemi ini, memang ada positif dan negatifnya yang kami alami sebagai guru pengajar di sana. Kendalanya, meskipun tinggal di kota ya, tapi kan SMP Negeri 2 agak di pinggiran gitu ya Pak. Ada beberapa siswa yang ibaratnya ekonominya masih di bawah, yang belum punya HP Android, yang mungkin Masih ada beberapa. ya ada. Itu suatu kendala, tapi kami atasi dengan cara kami kunjungi ke rumah, tidak online tapi offline. Itu dilakukan supaya mereka juga bisa belajar seperti yang lain. Memang pandemi ini kalau sebagai guru sih Menyusahkan. ya gimana ya, kalau Sebenarnya biasanya bukan kan menyusahkan, tapi lebih ke Ekstra ekstra. kalau Memang biasa kan bisa tugas ya. menjelaskan dengan anak-anak, bisa ngomong dekat, kan chemistry-nya dapat gitu. Oke. Kalau ini kan Tetap lebih enak tatap Ya. muka. Nah, untuk masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini akan disampaikan oleh Ibu Mai Asia, SPD dari PTB SMP Negeri 1 Taman. Silakan Ibu. Para pendengar dan sahabat belajar Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz yang setia mengikuti program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada kesempatan yang kedua, kali ini kita akan belajar bersama-sama materi PPKN kelas 8 bab 2, khususnya pada sub bagian A, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam materi di sub A ini tadi ada 4 poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan. Yang ketiga tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang terakhir, yang keempat adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana saudara pendengar dan sahabat pelajar makin penasaran ya dengan materi kita tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Baiklah, sebelum mulai belajar materi di atas, jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya dan buku PPKN-nya serta buku referensi lain yang relevan. Oke, para pendengar dan sahabat pelajar Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz dimanapun berada. Waktu kita di kelas 7, sahabat belajar tentunya masih ingat siapa yang merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang merumuskan Undang-Undang Dasar kita Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebuah badan yang disebut dengan BPUPKI, yang merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian disahkan Undang-Undang Dasar tersebut oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita mulai saja materi kita untuk poin yang pertama tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
para pendengar dan sahabat pelajar Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz dimanapun berada. Sebelum kita belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu konstitusi. Karena di dalam pembukaan tersebut merupakan salah satu bagian dari konstitusi. Konstitusi atau hukum dasar itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, hukum dasar yang tertulis, termasuk yang disebut dengan Undang-Undang Dasar, itu adalah termasuk hukum dasar yang tertulis. Dan ada lagi hukum dasar yang tidak tertulis, yang diistilahkan dengan konvensi. Adapun konvensi itu adalah sebuah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara meskipun tidak tertulis. Jadi salah satu contoh dari konvensi yang sudah dilaksanakan dalam tata ketatanegaraan kita itu adalah tentang pidato presiden yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Jadi sehari menjelang hari kemerdekaan dilaksanakan pidato presiden. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau sebelum amandemen itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau setelah amandemen terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Jadi kalau kita lihat dari sistematika dari sebelum amandemen dan sesudah amandemen, jadi ada perubahan yang tadinya ada 3 bagian menjadi 2 bagian saja. Tapi untuk pembukaan tetap ada dan posisinya tetap pada bagian yang pertama. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pokok kaidah negara yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pancasila sebagai dasar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia di mana termuat pada alinea ketiga. Yang ketiga, sebagai tertib hukum tertinggi di negara Indonesia karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar bagi penyusunan tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, baik pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun peraturan-peraturan hukum di bawahnya harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian keempat, mempunyai kedudukan yang kuat dan tetap. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara, tujuan negara sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun juga. Para pendengar dan sahabat pelajar Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz dimanapun berada, marilah kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Saya yakin sahabat pelajar pasti masih ingat dengan teks proklamasi. Nah, kalau kita cermati isinya antara teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Kita tahu bahwa di dalam Proklamasi Kemerdekaan itu lebih singkat dibanding yang ada di pembukaan, jadi makanya dikatakan itu uraian yang lebih terperinci lagi yang ada di pembukaan. Proklamasi Kemerdekaan itu memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia itu pada alinea 1 Proklamasi Kemerdekaan. Jadi isi dari alinea 1 Proklamasi Kemerdekaan tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemudian isi alinea keduanya tentang tindakan yang harus dilakukan segera dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea, di mana alinea 1, 2, dan 3 dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari alinea 1 Proklamasi Kemerdekaan. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Itu adalah termasuk isi alinea kedua Proklamasi Kemerdekaan. Para pendengar dan sahabat pelajar Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz dimanapun berada, setelah 2 poin sudah kita pelajari, kita akan melangkah pada poin yang ketiga. Namun harus tetap semangat ya. Kita tetap semangat. Nah, kita lanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Kata fundamental itu sama artinya dengan dasar. Jadi artinya kalau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental itu sama artinya dengan yang mendasar. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, kemudian disahkan oleh PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan itu menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian sangat jelas sekali sudah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun juga. Karena merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama artinya dengan membubarkan negara. Para pendengar dan sahabat pelajar Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz yang masih setia mengikuti acara ini, jangan beranjak kemana-mana, karena kita akan belajar pada bagian yang terakhir, bagian keempat tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
kita semua tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang sekarang ini berlaku itu adalah terdiri dari 4 alinea. Kita mulai saja pada alinea pertama. Itu maknanya yang pertama adalah adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Yang kedua, pernyataan bahwa bangsa Indonesia itu tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dan yang keempat, pernyataan bahwa bangsa Indonesia siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka. Itu makna alinea pertama. Alinea kedua mengandung makna yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan hanya suatu jembatan menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu suatu keadaan masyarakat adil dan makmur. Alinea ketiga mengandung makna yang pertama, adanya pengakuan religius bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan. Yang ketiga, adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk yang keempat, untuk alinea keempat mengandung makna yang pertama, adanya keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, adanya keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Dan yang kelima, dasar negara kita adalah Pancasila. Para pendengar dan sahabat pelajar Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz yang masih setia mengikuti acara ini, terima kasih sudah belajar bersama kami, khususnya dengan saya. Tidak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan bermanfaat bagi kita semua. Pelajar di rumah, para pendengar Radio Tuntung Padang 102,3 MHz. Jadi yang perlu kalian cermati dan harus benar-benar kalian ingat yang tadi disampaikan, yang pembukaan tidak boleh dirubah oleh siapapun, karena merubah pembukaan berarti membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kemudian untuk materi yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni, SPB MNPT dari UPTD SMP Negeri 2 Pelihari. Ibu Sri, silakan. Terima kasih Bu Dia Setiarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat belajar dan para pendengar Radio Tuntung Pandang dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran PPKN tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat belajar dan para pendengar Radio Tuntung Pandang dimanapun berada. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah antara lain. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai norma hukum. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat,
dan setiap warga negara Indonesia. Norma-norma tersebut sebagai garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus kita taati dan dilaksanakan bersama. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum dasar. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan sebagai hukum dasar yang menempati kedudukan yang tertinggi, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat belajar dan para pendengar Radio Tuntung Pandang dimanapun berada, yang kedua adalah sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum membahas tentang sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alangkah baiknya jika kita tahu juga sifat dari konstitusi. Tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu Mei tentang konstitusi. Sekarang sifatnya. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel dan rigid. Kenapa disebut konstitusi tertulis? Karena konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga, namanya adalah lembaga legislatif. Disebut konstitusi tidak tertulis karena konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas dan rigid atau juga disebut dengan kaku dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu satu, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel apabila undang-undang dasar tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, undang-undang dasar dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sahabat belajar dan para pendengar Tuntung Pandang FM dimanapun berada, dari penjelasan di atas, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Kedua, singkat dan supel. Artinya memuat aturan-aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Juga merupakan alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Sahabat belajar dan para pendengar Tuntung Pandang FM dimanapun berada, selanjutnya adalah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, fungsi Undang-Undang Dasar adalah
Satu, sebagai alat kontrol. Aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua adalah sebagai pengatur. Maksudnya mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Nah, fungsi yang terakhir dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai penentu. Maksud dari penentu adalah menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni, SPD dan PTD SMP Negeri 2 PHRI telah memberikan materi hari ini tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semoga sahabat pelajar dan para pendengar radio untuk Pandang 102,3 MHz bisa mengerti dan bisa memahami dan bermanfaat tentunya untuk semua ini. Baik, untuk selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan sekalian materi yang kita yang keempat terakhir akan disampaikan yaitu tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bapak Saiful Bahri dari PTD SMP Negeri 17. Silakan Pak Saiful. Terima kasih Bu Diah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan ada poin 3 dan 4, yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan nanti yang terakhir itu tentang pelaksanaannya atau aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan berwarga negara. Ya, sahabat pendengar Radio Tutung Pandang 102,3 MHz dan sahabat pelajar khususnya SMP yang ada di Bumi Tuntung Pandang Lehari Kabupaten Tanah Laut, kita akan melanjutkan pelajaran PPKN kita pada hari ini. Saya akan membahas yang pertama, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tentunya ketika di sekolah kita semua punya yang namanya peraturan, ya. Di sekolah kita semuanya ada. Nah, tentunya peraturan itu dibuat di sekolah sebagai tata tertib kita dalam kehidupan di sekolah, sebagai aturan atau acuan kita, ya. Begitu juga di dalam sebuah kehidupan bernegara, untuk menjalankan sebuah roda pemerintahannya, nah kita juga diatur dengan konstitusi, atau di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang itu berisi pola kehidupan dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena memiliki kedudukan yang tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, ada peraturan-peraturan lain yang di bawahnya itu harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tersebut, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang seperti dijelaskan sebelumnya oleh Bu Mei, ya, yang disahkan oleh PPKI 1 hari setelah kita merdeka, tanggal 18 Agustus 1945.
Baiklah, sahabat pendengar Radio Tundung Pandang, saya akan menjelaskan bahwa ada istilahnya hierarki. Kalau hierarki mungkin masih tanda tanya Bu Dia ya. Apa sih hierarki? Kayaknya aneh ya. Nah, mungkin perlu kita jelaskan. Hierarki itu adalah tata urutan, ya, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu sudah diatur oleh undang-undang, di sini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, kedudukannya yang memiliki kedudukan paling tinggi urutannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sering disebut dengan Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau terkenal juga singkatan PP gitu ya. Nah, yang kelima ada peraturan presiden. Kedudukan yang keenam adalah peraturan daerah, yaitu peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota, kota madya, perda kabupaten dan perda kota. Nah, baiklah Bapak, Ibu dan serta pendengar setia Radio Tundung Pandang, ini Bu Dia perlu saya jelaskan satu-satu, kira-kira cukup nggak waktunya? Sedikit saja. Sedikit. Aja, Pak. Oke. Nah, mungkin Undang-Undang Dasar 45 ya yang memiliki urutan tertinggi itu. Sudah dijelaskan tadi. Iya, kita lewatkan Bu Dia ya. Iya. Mengingat waktu hari ini juga hari Jumat. Ya. Baiklah. Untuk selanjutnya kita itu akan membahas tentang fungsinya. Nah, bagaimanakah fungsi peraturan perundang-undangan? Yang pertama, fungsinya yaitu memberikan kepastian hukum. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak warga negara. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan. Dan fungsi yang keempat adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat kita. Nah, mungkin itu ya Bu ya, fungsinya. Atau perlu kita ini lagi nih di hierarki Bu Dia ya. Nah, karena kita masih bisa Bu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Kita masuki ke 4. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu ada yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bagi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi yang bisa dirubah. Hal ini dapat kita lihat dan sudah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945 syaratnya 2/3 dari anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi amandemen ini atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali Bu ya. Dimulai dari tahun 1999 sejak reformasi dimulai ya. Tahun 2000, 2001 dan 2002. Jadi sudah